Namanya usaha pasti naik turun. Sabar, tetap sabar. Terus yang namanya usaha juga nggak ada yang instan. Ada prosesnya. Ibaratnya kita menanam pohon, semua ada prosesnya. Buah yang enak sama buah yang karbitan. Enak mana? Enak yang udah konstan. Daripada yang karbitan besok busuk. Sabar intinya. Terus yang paling utama, pesan yang paling utama, gagal sekarang mungkin besok berhasil. Gagal sekarang mungkin besok berhasil. Terus coba. Terus coba. Karena kita UMKM, tiba-tiba waktu saya ibaratnya biasa bangun kayak jam 4:30 saya buka. Di situ di depan gerbang saya ada ya beberapa, salah satu contohnya garam, tanah merah, dan walau alam. Selebihnya ikhtiarnya saya nggak tahu. Besoknya sakit, dan bahkan ibaratnya sampai dentuman. Kalau kayak di orang-orang bilang kan dentuman di loteng lah kayak gitu, kita udah sering alami. Terus kalau cara ngebersihinnya gimana? Kita punya Allah, Bismillah aja, cukup. Bismillah aja. Wah, bullshit, nggak mungkin mas Bismillah doang pasti ada pegangan. Nggak, insya Allah. Ya kalau kita yakin, mau apa lagi sih? Semuanya tentangnya ujung-ujungan kau. Nama saya lama lengkap Asep Iman Masnur. Biasa dipanggilnya Iman. Karena emang keseringan di sini dipanggil Iman, ya alhamdulillah namanya Iman. Saya bisnis sekarang untuk 2 tahun ini, bisnisnya Ayam Geprek 21. Ayam Geprek 21 ini berlokasinya di Pasir Putih atau Sawangan. Dan beberapa outlet juga ada yang sudah di Tapos, di Krukut, di Maharaja, dan di Citayam juga sudah ada. Itu dengan sistem ada yang franchise, ada yang mandiri sendiri, yaitu cabang. Kalau profesi sebelumnya saya jualan bakso. Lokasi geprek pun masih sama, di jualan bakso, masih sama. Nah, jadi dulu 2019 sampai 2008 sampai 2019 saya berjualan bakso. Karena sejak 2019 ya namanya COVID, usaha ya hancur, pembeli turun, omset down, kita hampir mau nyerah, kita mau pulang. Tapi karena melihat di media banyak ayam geprek, banyak ibaratnya ayam geprek yang muncul-muncul, viral-viral, kita mencoba, kita mencari ilmunya. Dan ada beberapa kawan yang ibaratnya, ini loh ilmunya, ini loh resepnya. Saya coba, dan hasilnya kita mulai berjualan geprek. Awal mula saya dari bakso. Dari 300.000 itu awal mula kan standarnya start 300.000 starternya. Dengan niatan laku ya alhamdulillah, enggak laku pun ya kita mau pulang ke Bandung. Tapi dari 300.000 itu kita pakai modal beberapa ayam, kita kumpulin berapa ayam. Kita begitu laku sekitar jam 12, kita langsung restock lagi. Dan alhamdulillah untuk 1 bulan pertama, alhamdulillahnya saya bisa ngehabiskan 5 ekor seper bulan pertama. Dan untuk sekarang udah jalan 2 tahun, tepatnya 23 bulan, hampir 2 tahun kurang 1 bulan, bisa menghabiskan untuk di Pasir Putih sendiri, yaitu di pusat, rata-ratanya 15 ekor per hari. Jadi dulu tuh awal mulanya saya jualan bakso. Dari 2008 jualan bakso. Terus 2010, alhamdulillah namanya usaha pasti ada hasil. 2010 saya ego, buka beberapa cabang. Tapi ya itu balik lagi, saya ego, duit ada, tapi saya nggak berguru, nggak punya ilmu. Dan akhirnya 2011 hancur. 3 cabang dikali 15 juta udah 45 di tahun itu. Mungkin kalau tahun sekarang nominal udah beda. Hancur. 2011. 2013 mulai usaha, ngerintis, alhamdulillah. Ada budget lebihnya, kita simpan buat investasi di tempat lain. Entah bikin kontrakan dan lain-lain. 2014, 2015 kita masih keep, 2016 masih stabil, 2016, 17 naik turun tetap stabil. Begitu 2019, ya namanya COVID, nggak ada yang mau. Jadi begitu 2019, ada kebijakan dilarang makan di tempat, harus bawa pulang, ya omset menurun. Dari biasanya yang 250 up, ya jadi cuma ibaratnya 50 ke bawah. Ya kalau 50 ke bawah, buat ibaratnya buat ngolah lagi bahan buat besok, minus terus. Dan akhirnya ya kasar bilang kita udah nyerah.
Saya pribadi nyerah, 2019 tuh nyerah. 2010 bertahan, 2011 masih bertahan. 2019 bertahan, 2020 bertahan, 2021 kita mencoba inovasi baru yang lagi viral. Ya salah satunya ayam geprek. Begitu kita coba, ya dengan ibarat jalurnya mungkin jalur dari Allah ya. Saya iseng-iseng ke teman saya, nyari geprek. Bro, cara bikin geprek gimana? Akhirnya singkat kata teman saya bilang, ya udah nih saya resepnya, saya tempat ininya, kita kolaborasi aja. Tapi saya cuma ngajarin kamu doang, untuk geprek selebihnya saya nggak mau tahu. Dan akhirnya saya meriset lagi. Setelah geprek saya dapet, oh ilmu yang enak seperti ini, ilmu yang nggak enak geprek seperti ini, dan yang standar seperti ini. Meriset, saya jualan dengan sambal seadanya yang lebih pedas, nggak laku. Hampir mau putus asa juga, nggak laku. Terlalu pedas. Akhirnya 1 bulan kemudian, walaupun saya 5 ekor, di bulan itu 5 ekor, kita drop, kita down, tapi tetap setiap yang namanya usaha, nggak ada yang nemuin hasil. Ingat, kalau yang namanya usaha itu, kita kayak nanam tanaman. Kalau dia terlalu cepat tumbuh, sama angin dia ke bawah. Tapi kalau seandainya konsisten, stabil, insya Allah, begitu dia tumbuh tinggi, gede, dia udah kuat. Sama halnya kayak yang viral-viral, instan viral, seminggu, sebulan, 2 bulan, hilang. Tapi kalau yang stabil, insya Allah. Makanya dari situ kita mulai usaha, mencoba resep yang baru, dari mulai sambal yang baru, kita racik yang baru. Setelah 2 bulan geprek, mulai naik, alhamdulillah. Mulai, sampai ya ibaratnya bisa buka franchise, bisa buka cabang. Jadi setelah COVID kan 2019, mobile shop pun omsetnya drop drastis. Kita udah punya planning tuh pulang. Tapi ya karena lagi viral yang namanya ayam geprek, saya mencoba ibaratnya mencari resep bagaimana yang enak. Dan karena basic saya pernah berjualan bakso, saya mencoba di HPP yang terendah. Dari situ saya coba, dari 300.000 itu saya beli 2 ekor dan dengan bahan yang lain. Setiap habis jam 12 habis, saya beli lagi, saya putar lagi uangnya, saya putar lagi. Terus sampai setiap hari. Dan selama 1 bulan pertama saya ngabisin ayam, alhamdulillah sampai 5 ekor gitu. Dan ya karena ibaratnya semua yang namanya usaha gak bakalan pernah ibaratnya gak ada hasilnya. Selama kita mau usaha, insya Allah pasti ada hasilnya. Yang penting ikhtiar sama yakin gitu. Kalau seandainya kita nggak yakin sama usaha, gak bakal ada hasilnya. Untuk bulan-bulan pertama, bulan-bulan awal, karena di sini kan yang namanya ayam geprek, karena satu paketannya 10.000 dan bisa dibilang itu murah meriah. Ya ibaratnya setiap saya buka gerbang, setiap beberapa momen ada yang namanya UMKM ya. UMKM itu nggak bakal terlepas dari yang namanya hal mistis. Kecuali kalau seandainya udah uang yang ibaratnya udah selevel-level udah gede lah, ibaratnya udah ratusan juta, mungkin hal mistis udah nggak asing, udah nggak perlu gitu. Tapi kalau masih UMKM kayak kita, ya mistis tuh masih banyak. Sama halnya ibaratnya kalau UMKM tuh kita mau berinteraksi, wah di sana ada geprek, di sini ada geprek, kita pasti musuh-musuhan. Tapi kalau seandainya yang pengusaha yang sukses, ke sana ada geprek, oh kita harus seperti ini. Nah, balik lagi ke hal mistisnya. Kita karena kita UMKM, tiba-tiba waktu saya ibaratnya biasa bangun, kayak jam 4:30 saya buka. Di situ, di depan gerbang saya, ada ya beberapa, salah satu contohnya garam, ada beberapa contohnya ya tanah merah, ya ada termasuk ibu saya, termasuk saya. Ya ibaratnya namanya mistis, kita boleh percaya boleh enggak. Cuman ingatnya ibaratnya ya, hal seperti itu insya Allah ada, tapi kita nggak perlu meyakini, tapi cukup mengimani bahwa mereka tuh ada. Nah, ibu saya, anggota keluarga saya, mencoba megang itu, dan walau alam, selebihnya ikhtiarnya saya nggak tahu. Besoknya, ya namanya, ya walau alam mistis ya, sakit. Dan bahkan ibaratnya sampai dentuman, kalau kayak di orang-orang bilang kan, dentuman di loteng lah kayak gitu, kita udah sering ngalamin. Terus kalau cara ngebersihinnya gimana? Kita punya Allah. Bismillah aja. Cukup bismillah aja. Wah, bullshit, nggak mungkin mas bismillah doang pasti ada pegangan. Nggak.
Insya Allah. Ya kalau kita yakin, mau apa lagi sih? Semuanya tentangnya ujung-ujungan ke Allah. Ujian pertama saya buka ayam geprek, tahun 2019, bulan 10, harga cabai melambung sampai 120.000. Ujian pertama saya. Harga cabai 120.000 1 kilo. Tapi harga ayam saya 10.000. Tetap 10.000. Tapi kok bisa? Untungnya gimana? Insya Allah ada untungnya. Selama kita usaha tetap pasti ada untungnya. Dengan cara ya penjualan kita lebih banyak. Semakin banyak jualan kita, untung kita semakin gede. Walaupun itu harganya cuma 10.000. Kebayangkan untungnya 1.000, tapi kalau penjualan kita 1.000 porsi, untung kita udah jelas 1 juta. Kalau masalah harga kenapa bisa 10.000? Dari mulai kita bahasnya, dari mulai bahas yang orang mencibir ya. Orang mencibir ayamnya tiren, ayamnya ibaratnya nggak higienis. Terus mungkin ayamnya A, B, C, D itu panjang. Tapi insya Allah, boleh dicek, mulai dari ke dalam ruangan, ke atas ruangan silahkan. Dan label halalnya pun sudah ada ibaratnya. Nah, insya Allah, dari mulai seperti itu pun kita udah persiapkan. Nah, untuk masalah low price-nya low, saya pribadi bermain di HPP. Bukan bermain di hal yang lain. Jadi ibaratnya, ini HP harganya 1 juta dan ini HP harga 1 juta. Dengan spek sama, kalau kita jual 1.200.000. Dengan spek sama 1.200.000, dia untung 200.000. Saya nggak perlu 1 juta buat sama tipe HP yang ini. Cukup saya beli dengan spek ukuran 500.000, yaitu bermain di HPP. Dengan cari harga termurah, sedotan termurah, supplier termurah, ayam termurah. Pokoknya semua yang paling murah. Ya ibaratnya harus sering-sering baca, sering-sering nyari relasi. Itu yang paling utama. Setelah dapat HPP yang paling murah, ya sama. Akhirnya dia spek 1.200.000 dan ini pun spek 1.200.000. Tinggal pilih. Dia untungnya 200.000 dan saya untungnya bisa 400.000 dengan HPP lebih rendah. Rasa lebih jauh. Walaupun tidak seenak yang udah restoran ya, tapi tidak kalah dengan yang kaki lima. Jadi lebih dari kaki lima, tapi tidak melebihi restoran. Cuman HPP saya lebih rendah dari yang seumumnya. Jadi kita bermain di HPP. HPP terendah. Mungkin HPP saya dibanding orang-orang, ya mungkin HPP orang-orang mungkin bisa sekitar 80% dari penjualan ya. Kalau saya enggak, HPP saya bisa 40%. Kenapa bisa 40%? Bahkan, maaf, satu sedotan pun saya perhitungkan. Berapa yang termurah? Ada yang 31 perak dan 21 perak. Walaupun saya bukan sarjana, tapi setidaknya ini usaha pertama saya. Saya nggak mau rugi. Dan saya pun bermindsetnya seperti ini. Saya, kalau punya cabang banyak, seperti bagaimana? Harus bagaimana? Jadi saya mau mindsetkan diri saya tuh, mencari untung sepanjang-panjangnya, bukan sebesar-besarnya, tapi sepanjangnya, untuk stabil, tapi dengan biaya terendah-rendahnya. Kalau keunggulan ayam geprek 21 ini bisa kurang lebih, ibaratnya lebih merakyat lah. Merakyatnya kenapa? Karena ibaratnya di sini, khususnya untuk wilayah sini, lebih mengutamakan porsi. Dan keuntungan di geprek 21 ini, dengan 10.000, porsinya pas. Udah ada ayam, nasi, teh manis. Dan porsinya gede. Jadi ibaratnya, kita nggak ngandelin ke masalah rasa, nggak naikin masalah rasa. Saya bisa, masalah rasa lebih enak. Mungkin jadi selevel ayam restoran. Cuman HPP saya naik. Terus harga jual juga naik. Makanya dengan harga 10.000, ayam gede, nasi gede, tapi rasa nggak kayak, maaf ya, yang cuma tepung terigu doang. Nggak deh, nggak sampai seperti itu doang. Kalau strategi marketing di geprek 21 yang jelas ya pasti harus selalu ibaratnya diutamain. Soalnya kita low price loh, harga terendah loh. Nah, usaha marketingnya ya balik lagi. Kalau emang zaman modern udah sukses, berarti zaman kuno pun pasti lebih sukses. Sekarang orang-orang kebanyakan datang ketemu salaman si hai pergi. Enggak. Kalau yang namanya pengusaha, satu ketemu, satu nomor HP, itu relasi penting. Jadi,
ayam geprek, andaikan di sini stok kita habis, oh bisa mau nunggu atau mau karena lagi digoreng mau nunggu atau balik lagi. Oh kata dia bilang dia mau pulang lagi. Kita pakai strategi marketing, pakai kartu nama. Ibu lain kali kalau seandainya kesini emang kebetulan lagi habis, takutnya habis lagi, ini ada kartu nama saya, boleh dikabarin, boleh di WA dulu. Terus andaikan buat pesenan, bisa. Jadi ibaratnya kita main satu di kartu nama untuk marketingnya. Kedua, main ibaratnya di harga. Yang ketiga di pengenalan. Kita waktu untuk pertama kali pembukaan geprek untuk 1 sampai 3 bulan, kita ada yang namanya free ongkir untuk wilayah Sawangan. Bahkan yang sebenarnya free ongkir, ya ibaratnya si driver saya nggak ada istirahatnya. Sampai seharian pun kirim driver saya. Itu strategi pertama saya. Dari mulai free ongkir, terus yang kedua kartu, yang ketiga medsos. Walaupun medsos maaf aja, itu untuk sementara ini belum terlalu efektif. Karena di medsos sikut-sikutan. Ya, kita geprek sekian, di sebelah juga sama. Kalau geprek 21 ini udah tersebar salah satunya di Tafos. Terus di Maharaja ada, di Krukut ada, di Citayam ada. Untuk sementara sih masih seperti itu. Tapi untuk pengembangannya mungkin nanti ada next ditambah lagi. Dan yang paling utamanya tetap di pusatnya di sini di Pasir Putih. Karena kan sistemnya bertahap. Kalau seandainya saya ambisi buka, nggak sanggup. Nggak sanggupnya ibaratnya ya, orang masih belajar, dikasih uang gede, mau dibawa kemana? Anak kecil, dikasih duit gede, mau dibawa kemana? Tapi kalau orang dewasa dikasih duit gede, dia tahu apa yang harus dibeli. Saya pribadi masih 2 tahun. Saya pribadi masih belajar. Saya pribadi masih meraba, masih mencari ilmunya. Mungkin ke depannya, insya Allah, gak ada yang tahu. Kita ada punya paket kemitraan. Kemitraan kita juga benar-benar mencari mitra, bukan mencari saingan atau mencari bisnis, bukan. Kita mencari mitra. Kalau orang-orang yang pengen bermitra, jujur sebenarnya banyak. Tapi mitra saya agak sedikit selektif. Kenapa? Ini mitra saya, paket mitra saya, salah satunya paketnya paket 2 juta. 2 juta itu paketnya bahan-bahan aja. Ya bahan-bahan geprek semua. Itu paket mitra saya. Tapi paketnya ada lagi yang mulai 5 juta. Biar misalkan si klien saya nggak perlu nyari etalase, paket 5 juta ada. Terus misalkan paketnya yang pengen agak lebih naik lagi biar ada etalase agak gede, itu ada paket 8 juta juga. Ada juga paket yang udah lengkap, paketnya 15 juta. 15 juta paketnya yang udah lengkap. Kalau dibanding paket-paket yang lain mungkin sedikit lebih murah. Karena saya pribadi pernah merasakan bahwa saya di kondisi titik terbawah. Jadi saya tahu rasanya ibaratnya di bawah seperti apa. Makanya saya nggak mau ambil untung dari mitra saya. Karena setiap ibaratnya saya udah punya mitra pun, kita jadi benar-benar seperti saudara. Terus kalau untuk Instagram, ada Instagram Ayam Geprek 2021. Terus kalaupun emang untuk masalah nomor telepon, ada 0878 2599 4001. Kalau untuk memulai usaha, intinya niatnya jalanin dulu. Cuman satu syaratnya, niatin buat ibadah. Ibadah buat keluarga, ibadah buat yang lainnya. Itu tips and triknya, intinya niatin buat ibadah ya. Terus yang keduanya, namanya usaha, pasti naik turun. Sabar, tetap sabar. Terus yang namanya usaha juga nggak ada yang instan, ada prosesnya. Ibaratnya kita menanam pohon, semua ada prosesnya. Buah yang enak sama buah yang karbitan, enak mana? Enak yang udah konstan daripada yang karbitan besok busuk. Sabar, intinya. Terus yang paling utama, pesan yang paling utama, gagal sekarang mungkin besok berhasil. Gagal sekarang mungkin besok berhasil. Terus coba. Selalu niatkan usaha itu untuk ibadah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ingat, usaha itu seperti menanam pohon. Karena tidak ada yang langsung jadi. Harus ada sabar, harus ada prosesnya. Insya Allah selebihnya usahanya pasti hasilnya bagus.